Jalur arteri pemudik mulai dipadati oleh para pemudik roda 2. Perlintasan Jalan Raya Pantura, Karawang hingga Cirebon, Jawa Barat mulai ramai kendaraan pemudik. Ribuan kendaraan pemudik di ruas tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat mulai terlihat padat. Mengantisipasi kemacetan di saat mudik lebaran, kepolisian bersiaga secara berkala, memantau traffic accounting dari aktivitas kendaraan yang melintas untuk menentukan rekayasa lalu lintas mengurai kemacetan. Halo, selamat malam pemirsa, selamat berbuka puasa pula bagi Anda yang telah menjalankan ibadah puasa selama 1 hari ini. Dan tentunya Apa Kabar Indonesia Malam kembali hadir menemani Anda di waktu berbuka puasa ini. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi dan juga perbincangan untuk Anda pemirsa, termasuk mengenai hari ini yang diprediksi menjadi puncak kepadatan arus mudik di musim mudik tahun 2025 kali ini. Dan pihak kepolisian ini juga sudah mempersiapkan adanya rekayasa lalu lintas seperti pemberlakuan ganjil genap untuk mengurai kemacetan yang diprediksi akan terjadi pada hari ini. Lalu seberapa efektif kemudian rekayasa lalu lintas atau penerapan dari ganjil genap ini pemirsa, serta sanksi apa kemudian yang akan diberikan pada pelanggar dari aturan ini, kita akan membahasnya malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Ken Anu. Dan bersama saya Vena Kintan, tentunya selain dialog menarik mengenai penerapan rekayasa lalu lintas ganjil genap yang akan kami hadirkan di Apa Kabar Indonesia Malam, kami juga akan hadirkan untuk Anda pemirsa laporan langsung dari sejumlah titik mengenai kondisi arus mudik. Sudah ada rekan-rekan kami yang tersebar tentunya dan sudah siap nanti untuk menghadirkan informasi terbaru dari lokasi. Selengkapnya akan kami hadirkan di Apa Kabar Indonesia Malam. Memasuki puncak arus mudik, volume penumpang kereta api stasiun Pasar Senen Jakarta terus meningkat. Masih 4 hari jelang Lebaran Idul Fitri, penumpang kereta api jarak jauh dari stasiun Pasar Senen Jakarta mencapai 100%. Kepadatan penumpang di stasiun Pasar Senen terjadi sejak pagi tadi hingga sore hari ini. Untuk hari ini, stasiun Pasar Senen memberangkatkan 42 perjalanan kereta api jarak jauh. 4 diantaranya adalah kereta api tambahan. Tujuan terbanyak pemudik yang berangkat dari stasiun Pasar Senen adalah Purwokerto, Yogyakarta, Solo, dan Surabaya. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, ribuan pemudik berangkat dari Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur sejak pagi tadi. Sedikitnya ada 1.477 penumpang diberangkatkan dari Terminal Pulau Gebang, Jakarta hingga siang hari ini. Ribuan penumpang ini berangkat dengan menumpangi 139 bus ke sejumlah destinasi. Pihak operasional terminal mencatat 2 hari terakhir sebanyak 4.000 penumpang memadati terminal dengan total keberangkatan bus sebanyak lebih dari 900 unit bus. Adapun puncak arus mudik di Terminal Pulau Gebang diprediksi akan terjadi hari ini dan besok pada tanggal 28 Maret 2025. Langsung saja pemirsa, kami ajak Anda untuk melihat situasi terkini di sejumlah titik. Bersama rekan-rekan kami ada Haidar Faisal di Stasiun Pasar Senen Jakarta dan ada juga Rehana Meizia di Terminal Pulau Gebang Jakarta Timur. Kita menuju ke Stasiun Pasar Senen terlebih dahulu. Faisal, selamat malam. Bagaimana pantauan Anda malam hari ini? Betulkah terjadi juga puncak kepadatan di Stasiun Pasar Senen? Baik, selamat malam. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, saya ingin mengucapkan selamat berbuka terlebih dahulu kepada seluruh pemirsa TV One. Dan memang betul sekali, Vena, Kenan, dan juga pemirsa, bahwa pada malam hari ini semakin malam semakin ramai. Dan memang terpantau terjadi kepadatan ataupun pelonjakan volume penumpang kereta api Indonesia. Dan mungkin untuk lebih
memberikan gambaran kepada pemirsa, saya dan juga juru kamera Yohanes Billy akan juga sambil berkeliling dan memperlihatkan suasana dari stasiun Pasar Senen. Di mana memang ini bisa terlihat di stasiun Pasar Senen masih banyak sekali penumpang, di mana banyak penumpang di sini merupakan penumpang-penumpang yang memang hendak menuju ke kampung halamannya melalui stasiun Pasar Senen ini, ataupun mereka yang baru datang dari kota lainnya ke stasiun Pasar Senen. Dan ini memang sesuai dengan data yang kami peroleh pada hari ini, hari Kamis 27 Maret 2025, Vena dan juga Kenana, yang mengatakan bahwa setidaknya terdapat 27.766 penumpang yang berpergian ataupun berpergian dari stasiun Pasar Senen ini. Dan dari 27.000 tersebut saya akan coba berbincang dengan salah satu penumpang. Di sini sudah ada Vena dan juga Kenana, saya akan coba berbincang. Halo, selamat malam Pak. Selamat malam. Bapak namanya siapa? Sumarno. Bapak Sumarno. Bapak Sumarno ini memang akan hendak mudik ya Pak ya? Iya betul. Kemana kalau boleh tahu Pak? Ke Cilacap Maos. Turunnya di Maos. Iya. Untuk kereta pukul berapa? Kereta KP Serayu. Oke. Gimana Pak perasaannya ini menjalani mudik di tahun ini Pak? Mungkin bisa disampaikan. Oh ya, pengennya ya senang sekali. Pengen ketemu keluarga gitu. Tapi tahun-tahun sebelumnya mudik tidak? Oh, mudik. Ya, alhamdulillah setiap tahun tuh bisa mudik itu. Ada perbedaan nggak Pak? Perasaannya nih mudik tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, mungkin ada yang lebih spesial tahun ini Pak? Nah, ya biasa-biasa aja sih kayaknya. Oh, bisa. Karena setiap tahun juga mudik ya Pak? Iya. Oke, kalau untuk mudik soalnya. Oh, sering mudik. Oke. Kalau untuk tiketnya bagaimana Pak? Itu Bapak sudah dari jauh-jauh hari atau baru? Iya, sejak awal saya udah pesan ke ini tuh lewat adik ipar saya gitu. Dari jauh-jauh hari? Iya, dari jauh-jauh hari betul. Ya supaya biar nggak kehabisan tiket gitu kan. Iya. Bapak di sini mudik sendiri atau sama keluarga? Sendiri saya. Oh, sendiri. Sendiri, iya betul. Terima kasih ya Pak ya. Oke, pemirsa, mungkin saya juga akan tidak lengkap rasanya jika tidak mewawancarai wanita. Ibu izin boleh minta waktu sebentar. Namanya siapa Ibu? Ibu Yuni. Ibu Yuni. Ibu Yuni. Ibu Yuni ini akan mudik juga Ibu? Ya, insya Allah. Mudik kemana? Ke Kutoarjo. Ke Kutoarjo. Kutoarjo. Dengan siapa aja Bu? Dengan anak sama suami. Ini ya. Iya. Memang sudah sering mudik atau? Kalau naik kereta sih baru. Baru ini? Iya. Gimana perasaannya Bu akhirnya mudik ke Kutoarjo dengan menggunakan kereta ini perdana? Senang sih. Senang. Sama deg-degan bawa bocil. Tapi untuk pembelian tiket sudah dari jauh-jauh hari atau bagaimana? Iya, dari jauh-jauh hari. Alhamdulillah dapat. Harapannya Bu, ini kan perdana ya menggunakan kereta api Indonesia. Harapannya bagaimana Bu untuk mudik tahun ini? Harapannya makin ramai terus, pokoknya makin lancar, makin nyaman, terus aman. Terima kasih Bu, hati-hati di perjalanan ya Bu ya. Dadah Dek. Sehat-sehat terus Bu. Ya, itulah tadi pemirsa perbincangan saya bersama dengan sejumlah penumpang kereta api Indonesia, yang mana memang untuk sekedar informasi bagi pemirsa di rumah dan juga Vena dan juga Kenana, bahwa untuk masa angkutan lebaran tahun 2025 ini yang berlangsung sekitar dari tanggal 21 Maret hingga 11 April 2025, Daop 1 dalam hal ini sudah menyediakan 1 jutaan tiket untuk para pemudik yang akan hendak pergi kampung halamannya dari stasiun Gambir maupun stasiun Senen. Sedangkan untuk stasiun Senen sendiri ini perlu diperhatikan bagi yang hendak berpergian menggunakan kereta api dari stasiun Senen. Ini total kereta api yang akan disediakan selama masa angkutan lebaran ini ada 868 kereta api, Vena, Kenana dan juga pemirsa. Dan kapasitas yang disediakan ini 567.752 tiket. Dan saat ini sudah terjual 434.195 tiket. Artinya kalau dihitung masih ada sekitar 133 ribuan tiket lagi yang tersisa, Kenana, Vena dan juga pemirsa. Jadi kalau dihitung secara okupansinya pun masih 76%. Artinya jika para pemirsa yang hendak berpergian namun belum memiliki tiket dan hendak berpergian melalui stasiun Pasar Senen, mungkin bisa segera melakukan pembelian tiket
dan juga melalui online, dan juga perlu diperhatikan untuk saat membeli tiket juga perlu diperhatikan untuk selalu menjaga ketentuan yang berlaku untuk kenyamanan diri sendiri dan juga orang lain. Untuk sebenarnya demikian, kembali ke studio. Dari stasiun Pasar Senen kita langsung beralih menuju Rehana Mezia yang saat ini sudah berada di Terminal Pulau Gebang. Rehana, bagaimana suasana berbuka puasa dari Terminal Pulau Gebang? Iya, baik, selamat malam Vena, Akin, dan juga pemirsa. Memang untuk suasana buka puasa terpantau juga pemirsa, banyak sekali para masyarakat ataupun penumpang sebelum pergi juga melakukan buka puasa, bahkan sholat terlebih dahulu. Dan kami juga akan memperhatikan sedikit kepada Anda mengenai situasi di sini, karena kalau dilihat memang di hari ini informasinya mengalami sedikit kenaikan jumlah penumpang. Bahkan jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, di tanggal ini jumlahnya sudah mencapai sekitar 160%. Tidak hanya itu pemirsa, ada pun penumpang yang berangkat dari Pulau Gebang ini ke beberapa tujuan, seperti diantaranya adalah ke Pulau Jawa, ke Yogyakarta, ke Malang, Surabaya, dan juga Madura. Kemudian juga untuk dari Pulau Sumatera sendiri, Padang, Bengkulu, Palembang, dan juga Medan. Memang untuk puncaknya sendiri diperkirakan akan terjadi sekitar H-2 bahkan H-1 jelang bulan suci Ramadan pemirsa. Dan juga terpantau jika hari-hari biasanya di tempat saya mengabarkan saat ini di Terminal Pulau Gebang melayani sekitar 1.500 penumpang. Tapi untuk di puncak arus mudik sendiri diperkirakan kurang lebih perharinya ada 4.000 penumpang yang berangkat ke beberapa tujuan favorit seperti yang sudah saya sebutkan di dalam data sebelumnya pemirsa. Dan tidak hanya itu, kami juga akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan sopir bus yang ada di sini yang nampaknya pemirsa sudah akan bersiap untuk berangkat. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam, Mbak. Ya, Bapak dengan Bapak siapa? Bapak Wahyu. Oke, Pak Wahyu, ini sudah berapa lama bekerja sebagai sopir, Pak? Saya sebagai sopir udah 7 tahun, Mbak. Sudah 7 tahun. Untuk di tahun ini sendiri, Bapak melayani keberangkatan ataupun ke tujuan kota kemana saja, Pak? Saya awal mula dari Tanjung Priok, tujuan ke Jogja, Mbak. Yogyakarta. Malam ini berangkat, Pak? Iya, berangkat, Mbak. Berangkat. Kira-kira, Pak, jika dibandingkan dengan tahun lalu untuk situasi arus lalu lintas seperti apa, Pak? Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, kalau sekarang untuk penumpang sendiri ya, Mbak, untuk penumpang sendiri masih terbilang belum penuh punya saya. Iya. Nah, tapi Pak, ini kan sempat ada juga cek kesehatan ya, Bapak sudah melakukan cek kesehatan? Sudah, Mbak, sudah. Ya. Hasilnya seperti apa, Pak? Sudah baik, Mbak. Baik, ya mungkin bisa diceritakan sedikit pengalamannya tes kesehatan, Pak, agar menjadi salah satu informasi juga kepada... Untuk tes kesehatan saya terbilang tadi udah normal semua, dari tensi, dari itu normal semua, Mbak. Berarti malam hari ini berangkat jam? Saya berangkat dari sini jam 7:30, 8, Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak Wahyu sudah berbincang bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan tentunya pemirsa Anda juga tidak perlu khawatir, karena tadi juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno juga sempat meninjau keberangkatan dan juga sempat mengevaluasi beberapa hal pemirsa, diantaranya seperti posko pengaduan untuk pungli. Dan nampaknya pemirsa dari informasi yang kami dapatkan, untuk pungli sendiri dari awal dibuka posko tersebut bahkan hingga hari ini belum ada aduan. Dan jikalau Anda memang sedikit mengalami ketidaknyamanan mengenai pungli yang ada di terminal di tempat saya mengabar saat ini, bisa langsung saja datang ke gedung B di lantai 2 pemirsa untuk mengadukan pungli tersebut. Tidak hanya itu, Anda juga tidak perlu khawatir, karena untuk menunjang fasilitas dan juga keamanan bagi para penumpang disediakan juga beberapa fasilitas lainnya, diantaranya adalah tes kesehatan. Kembali ke studio, Vena dan juga Ken Anu. Baik, terima kasih rekan-rekan informasinya. Rehana Mezia dari Terminal Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sebelumnya Faidar Fasal dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Selamat kembali bertugas, teman-teman. Dan usai jeda pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam tentu masih akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, ribuan kendaraan tampak mengantri di Tol Trans Jawa sejak Kamis dini hari. Polisi mempercepat rekayasa arus one way 2 jam dari jadwal yang ditetapkan. Rekayasa arus lalu lintas yang diberlakukan oleh petugas ini sudah mulai dilakukan sejak pukul 11.57 waktu Indonesia Barat. Seluruh kendaraan dari arah Jakarta menuju Cirebon dapat memaksimalkan 2 lajur yang ada ke arah Cirebon. Sebelumnya, pihak kepolisian merencanakan pemberlakuan one way pada pukul 14 sejak kilometer 70 hingga kilometer 414 Kali Kangkung. Namun, kemacetan yang sudah terjadi di Jalan Tol Cikampek dan Jalan Tol Cipali sejak Kamis dini hari
memaksa petugas mempercepatnya dan diberlakukan hanya dari kilometer 70 hingga kilometer 188 Palimanan. Diprediksi puncak arus akan terjadi pada esok hari pada H-3 Lebaran. Volume arus mudik lebaran hingga H-4 terpantau semakin meningkat dan mengakibatkan antrian panjang di res area 207A, ruas tol Palikanci, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kendaraan para pemudik dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah mengantre di pintu masuk res area 207A untuk sekedar istirahat maupun mengisi bahan bakar. Antrian panjang kendaraan ini hampir mencapai 1 km dan menyebabkan sebagian pengemudi memilih res area selanjutnya. Sementara di dalam res area 207A sendiri, padatnya kendaraan yang beristirahat menyebabkan sebagian pengemudi harus berjibaku di tengah teriknya matahari untuk mencari tempat parkir yang tersedia. Guna mengurangi kepadatan di dalam res area, petugas kepolisian mengimbau agar para pemudik tidak terlalu lama beristirahat. Cukup selama 30 menit saja. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kabar Mudik dipersembahkan oleh didukung oleh Menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, arus lalu lintas di jalur selatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Kendaraan baik roda 2 dan roda 4 pemudik terlihat di sepanjang jalur selatan Nagrek menuju arah timur Pulau Jawa. Dari data Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, kendaraan yang melintas di jalur selatan ini naik 2,9%. Sebanyak 56.244 kendaraan melintas di Bandung dibandingkan tahun 2024 sebanyak 54.653 kendaraan yang sudah melintas di jalur Nagrek. Kendaraan dari arah Bandung yang mengarah ke jalur selatan Nagrek diprediksi akan terus meningkat setiap harinya hingga puncaknya pada H-3 Lebaran. Kembali kita akan melihat bagaimana situasi terkini di sejumlah titik pemirsa bersama rekan-rekan kami yang sudah siap mengabarkannya untuk Anda. Ada rekan kami Alvin di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, tepatnya di Gentong. Dan juga ada Yulinda di Gerbang Tol Cilenyi, Jawa Barat. Kita menuju ke Alvin terlebih dahulu. Alvin, malam hari ini bagaimana pantauan Anda di sana? Apakah juga sudah terjadi peningkatan arus lalu lintas? Ya baik, Ken Ana, Vena dan juga pemirsa, memang memasuki H-4 menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 2025. Memang saat ini masyarakat juga sudah melakukan mudik lebaran menuju ke kampung halamannya masing-masing. Di mana pemirsa? Saat ini tempat saya mengabarkan langsung berada di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Ini merupakan biasanya titik dari tahun ke tahun menjadi titik kemacetan yang cukup parah menjelang nantinya perayaan Hari Raya Idul Fitri 2025. Memang untuk pantauan kami sejak pagi hingga malam hari ini untuk lalu lintas di Lingkar Gentong sendiri masih belum adanya penumpukan ataupun kemacetan yang cukup parah di ruas Lingkar Gentong sendiri. Namun untuk volume kendaraan dari hari ke hari kami tadi melihat data makin meningkat, yang dimana untuk kendaraan sendiri masih didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2 serta bis yang sering melewati jalur Gentong ini. Memang untuk arus puncak sendiri dikonfirmasi akan terjadi pada tanggal 29 Maret ataupun H-2 menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025. Memang untuk lalu lintas pada hari ini, untuk mobil juga sudah banyak yang melewati jalur Gentong ini dengan membawa barang bawaannya di atas. Tadi kami sempat melihat juga banyaknya bis-bis besar yang membawa para pemudik melewati jalur ini yang menuju ke arah Tasikmalaya. Memang untuk data sendiri pemirsa, untuk per hari ini data mobil yang melewati jalur Gentong dari Bandung menuju ke Tasikmalaya sekitar
30.000 kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2, serta untuk dari arah sebaliknya dari Tasikmalaya menuju ke Bandung itu sekitar ada 20.000 kendaraan yang masih didominasi sama oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Memang untuk dalam mudik pada hari ini, Polres dari Tasikmalaya Kota juga sudah menyiapkan 13 pos pengaturan lalu lintas yang dimana nantinya untuk membantu dan memudahkan para pemudik jika nantinya ada kesulitan ataupun kendala dalam arus mudiknya. Juga tadi untuk himbauan kepada masyarakat sendiri yang melewati jalur Gentong, untuk malam hari jalurnya memang cukup gelap sehingga sangat membahayakan dan juga jalur yang berliku serta naik turun sehingga masyarakat harus waspada dalam melewati jalur Gentong ini. Nantinya pihak kepolisian juga akan melakukan one way jika nantinya kendaraan di lingkar Gentong ini menumpuk dan kemacetan yang cukup parah. Demikian Vena, akan Anda kembali ke studio. Baik, sudah disiapkan rekayasa lalu lintas dari Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Bagaimana dengan suasana dan juga kondisi terbaru dari Cileunyi, Jawa Barat? Sudah ada rekan kami Yulinda Tridewi yang berada di sana. Yulinda, silakan dengan laporan Anda. Ya, Vena, betul sekali. Memang sebelum kita memasuki Gentong, tentunya para pemudik ini akan melalui gerbang tol Cileunyi untuk mencapai ke sana. Tentunya di kondisi terkini di gerbang tol Cileunyi ini terpantau ramai lancar, meskipun memang sudah terjadi peningkatan kendaraan, volume kendaraan begitu. Namun di sini situasinya masih kondusif dan lancar, tidak ada kemacetan ataupun kepadatan kendaraan begitu. Tadi juga sempat kami himpun data dari pihak Jasa Marga sendiri. Ini per pukul 12 malam hingga pukul 18.00 tadi ini sudah ada sekitar 31.000 kendaraan yang sudah melewati gerbang tol Cileunyi untuk mengarah ke arah Tasikmalaya, Banjar hingga Pangandaran dan sekitarnya. Kemudian jika kami bandingkan dengan 2 hari sebelumnya, ini di tanggal 25, memang volume kendaraan per 24 jam jika diakumulasikan ini mencapai 38.000 dan terjadi peningkatan di tanggal 26 ini hingga 41.000 lebih, dan di hari ini meskipun belum diakumulasikan secara 24 jam ini sudah mencapai 31.000 dan angka ini akan terus bertambah. Sementara untuk puncak arus mudik ini diperkirakan oleh Jasa Marga akan terjadi H-3 dengan H-2. Ini artinya besok dan lusa ini diperkirakan menjadi puncak arus mudik bagi para pemudik yang melewati jalur selatan. Kemudian untuk mengantisipasi kemacetan, pihak Jasa Marga sendiri nantinya akan memberlakukan mobile rider, di mana mobile rider ini akan menyusul begitu ke tempat-tempat mobil. Jadi sebelum para pemudik ini tap out, mereka sudah dibantu tap out kan untuk menghindari kemacetan. Kemudian juga nantinya jika terjadi kemacetan total akan diberlakukan seluruh gardu, tentunya gardu cadangan dan gardu darurat untuk menghindari ataupun mengurai kemacetan. Sementara untuk himbauan sendiri, ini dari pihak PT Jasa Marga juga menyebutkan bahwa untuk memastikan kendaraan ataupun pengemudi begitu dengan kondisi yang prima untuk menghindari fatalitas kecelakaan, kemudian juga untuk mengisi uang elektronik dan BBM begitu agar tidak terjadinya mogok ataupun terjadinya kemacetan begitu karena kehabisan e-tol ataupun e-money begitu. Kemudian juga untuk rekayasa lalu lintas sendiri dari pihak kepolisian memang tidak diberlakukan di gerbang tol Cileunyi, melainkan di jalur arteri yang berada di Gentong, Jawa Barat. Sementara saya kembalikan ke Anda di studio, Vena dan Ken. Baik, terima kasih Yulinda Tridewi atas laporan Anda. Sebelumnya juga sudah ada rekan Alvin mengabarkan dari Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Anda baru saja menyaksikan Kabar Mudik, dipersembahkan oleh, didukung oleh. Ya, pemirsa, hari ini termasuk menjadi waktu yang diprediksi puncak kepadatan musim mudik tahun 2025. Kepolisian pun juga sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas berupa penerapan ganjil genap untuk mengurai kemacetan. Lalu efektifkah rekayasa lalu lintas tersebut untuk diberlakukan? Kita akan membahasnya usai jeda pariwara untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam.
Mendekati puncak mudik Lebaran, Kepolisian Republik Indonesia menerapkan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan kendaraan ketika mudik Lebaran. Selain rekayasa yang sudah diberlakukan pada Lebaran tahun-tahun sebelumnya, seperti kontraflow dan one way, di tahun ini pihak kepolisian bersiasat mengurai kemacetan dengan sistem ganjil genap yang diterapkan di ruas jalan tol. Mulai dari kilometer 47 ruas jalan tol Jakarta Cikampek sampai dengan kilometer 414 ruas jalan tol Semarang Batang. Kemudian mulai dari kilometer 31 sampai kilometer 98 ruas jalan tol Tangerang Merak. Apakah efektif penerapan ganjil genap yang diterapkan pada rekayasa lalin mudik kali ini? Bagaimana untuk kendaraan atau pengemudi yang tidak mengindahkan? Apakah akan dikenakan sanksi? Ya pemirsa, puncak kepadatan arus mudik di musim mudik tahun 2025 ini diprediksi juga sudah mulai terjadi di hari ini pemirsa. Sejumlah rekayasa lalu lintas juga tentunya sudah dipersiapkan oleh pihak kepolisian untuk mengurai kemacetan termasuk penerapan sistem ganjil genap. Lalu seberapa efektifkah penerapan sistem ganjil genap ini untuk bisa mengurai kemacetan dari arus mudik tahun 2025 ini? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentunya ada Ibu Ellen Tangkudung, pengamat transportasi kita. Selamat malam Bu Ellen. Sehat Bu? Sehat. Terima kasih Bu sudah hadir dan tentunya selalu mengawal setiap kebijakan yang dikeluarkan untuk masyarakat. Pak Rian Nugroho, pengamat kebijakan publik kita. Pak Rian, apa kabar? Sehat, terima kasih. Sehat Pak Rian. Ya. Terima kasih juga sudah hadir malam hari ini dan juga bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom ada Kabak Ops Korlantas Polri, AKBP Aryas Syahbudin. Selamat malam Pak Aryas Syahbudin. Selamat malam Mbak. Ya. Pak Kabak Ops, tentu kita ingin tahu dulu Pak, sampai saat ini bagaimana situasi di jalan ataupun juga secara menyeluruh arus mudik di tahun 2025. Betulkah sudah mulai terjadi kepadatan Pak? Baik Mbak, mulai dari tadi pagi itu sudah terjadi peningkatan arus lalu lintas, di mana untuk konting yang berada di jalan tol itu sudah lebih dari itu. Kemudian berbarengan juga dengan pelaksanaan kegiatan mudik gratis di mana banyak kendaraan besar berupa bis yang mengangkut para pemudik ke arah Jawa Tengah ya, atau ke arah timur, kemudian menambah kepadatan. Setelah itu dilakukan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow di beberapa penggal jalan, yaitu untuk melintasi beberapa hambatan. Namun setelah dilaksanakan beberapa saat, bangkitan ini makin meningkat dan diputuskan untuk melaksanakan one way lokal dari mulai kilometer 70 sampai dengan kilometer 188. Oke. Setelah 3 jam dilakukan one way, ternyata peningkatan arus lalu lintas makin tinggi dan diputuskan untuk menambah panjang one way yang dilakukan dari mulai 70 sampai dengan 188 menjadi kilometer 70 sampai dengan 210. Namun tadi sore sampai dengan pukul 17.00 peningkatan arus makin bertambah, kemudian akhirnya diperpanjang kembali untuk one way sampai dengan kilometer 246 yaitu di Pejagan. Sementara untuk kendaraan-kendaraan yang dari arah timur itu nanti dikeluarkan di Brebes Barat yaitu di kilometer 21. Jadi kondisinya saat ini masih terkendali untuk peningkatan arus memang sudah terjadi dari mulai tadi pagi sampai dengan malam ini. Oke, Pak, secara volume kendaraan apakah ini sudah menggambarkan bahwa puncak arus mudik sudah terjadi atau masih akan terjadi di beberapa waktu ke depan? Saya rasa ini merupakan awal dari puncak arus mudik, di mana kita sudah juga memprediksi bahwa hari ini adalah hari terakhir kerja masyarakat, kemudian besok sudah memasuki masa libur Lebaran atau dimulai awal libur Nyepi, kemudian akan digunakan masyarakat untuk melaksanakan perjalanannya. Dan ini kita sudah antisipasi dengan cara menempatkan personil dan mempersiapkan cara bertindak yang sudah kita siapkan. Dan apa yang kita prediksi ternyata betul, mulai tadi pagi terjadi peningkatan yang cukup signifikan, kemudian stagnan dan tidak turun sampai dengan sore hari ini. Dimungkinkan besok pagi perkiraan sama seperti beberapa hari yang lalu selepas sholat subuh itu akan terjadi peningkatan kembali kendaraan-kendaraan dari arah Jakarta terutama menuju arah
timur maupun nanti ke arah barat dan selatan. Oke, Pak Aryas, ini one way lokal sudah mulai diterapkan, begitu juga dengan kontraflow. Lalu bagaimana dengan sistem ganjil genap, Pak, yang juga sudah dipersiapkan oleh pihak kepolisian? Ini juga sudah akan mulai diterapkan dan pada situasi seperti apa? Jadi salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas jalan adalah mengurangi jumlah kendaraan yang akan melintas atau mengatur jumlah kendaraan yang melintas pada satu tempat hingga tidak terjadi penumpuk. Salah satu yang dilakukan adalah menganjurkan masyarakat untuk melakukan perjalanan sesuai dengan kendaraan nomor polisi kendaraan yang dimiliki atau yang lebih dikenal dengan ganjil genap. Ini kita himbau masyarakat untuk melaksanakan perjalanan tersebut. Tujuannya adalah untuk kebaikan bersama hingga tidak terjadi penumpukan di hari-hari tertentu. Seperti kita tahu bahwa puncaknya adalah di 3 hari terakhir di tanggal 28 besok, 29 dan 30. Ya, diharapkan apabila masyarakat mematuhi akan terbagi sama rata untuk jumlah pemudik yang ada. Untuk program ganjil genap ini sendiri kita melakukan pemantauan dengan sistem alat yang ada menggunakan sistem etle hingga untuk melakukan pendataan terhadap kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan anjuran yang disampaikan. Oke, kapan Pak ganjil genap ini akan diberlakukan atau pada situasi seperti apa sehingga perlu diketahui oleh pemirsa di rumah dan juga para pemudik tentunya akan melakukan perjalanan? Sebetulnya ini kan berupa anjuran. Jadi berupa anjuran pada saat kita memulai masa mudik lebaran dari mulai hari Jumat minggu lalu di tanggal 21 sore yang diprediksi akan terjadi peningkatan gelombang pertama keberangkatan mudik. Ini sudah kita anjurkan masyarakat untuk mematuhi anjuran tersebut. Dan lebih kita inginkan agar masyarakat juga lebih mematuhi pada saat puncak arus mudik di tahun ini yaitu di tanggal 28, 29, dan 30. Oke, Pak, kalau ini sifatnya anjuran, apakah juga dipersiapkan sanksi bagi mereka yang kemudian tidak mematuhinya? Karena ini bersifat anjuran, ya bersifat anjuran. Namun kita tetap melaksanakan evaluasi terhadap kepatuhan terhadap masyarakat, di mana di titik-titik tertentu dengan menggunakan sistem etle kita melakukan pendataan, ya pendataan berapa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap anjuran yang diberikan. Namun kembali lagi bahwa operasi ketupat adalah operasi kemanusiaan yang mengedepankan tindakan preventif. Untuk melaksanakan penegakan hukum itu lebih kepada pelanggaran lalu lintas yang berpotensi terhadap menimbulkan angka kecelakaan atau fatalitas kecelakaan. Berarti tidak ada tilang begitu ya Pak yang akan diberikan kepada para pemudik yang kiranya tidak mematuhi anjuran yang diberikan kepolisian? Ya, demikian. Jadi kita bersifat himbauan, tapi ini untuk kebaikan kita bersama. Karena kembali lagi kita melayani masyarakat sebaik-baiknya untuk kepentingan bersama hingga mudik ini menjadi mudik yang aman, nyaman, dan berkeselamatan. Oke, baik Pak Aryas, kita nanti tentu masih ingin tahu informasi atau update terkini dari kondisi lalu lintas ataupun juga para pemudik yang sudah melaksanakan perjalanannya. Bu Ellen, melihat penjelasan dari Pak Kabak-Sop Korlantas Polri tadi, sepertinya sejumlah rekayasa atau sistem ini sudah disiapkan untuk mengantisipasi kemacetan yang terjadi. Bagaimana Bu Ellen melihatnya? Sudah efektifkah? Ya, menurut saya sih mudik itu sudah banyak pengalaman sebelum-sebelumnya. Ya, kalau sebelumnya masih ada COVID, tapi 2-3 tahun terakhir ini sudah ada pengalaman-pengalaman yang bisa dipetik untuk kebijakan-kebijakan yang tahun ini. Dan itu sudah dilakukan simulasi-simulasi. Nah, ganjil satu arah dan kontraflow itu sudah dilakukan juga sebelum-sebelumnya dan sangat bisa diperhitungkan. Artinya bisa dilakukan simulasi dengan cepat. Kemudian sebenarnya yang tidak terlalu banyak yang dirugikan. Artinya kalau terjadi kontraflow atau terjadi satu arah, yang lawan arah saja yang dalam tanda kutip dirugikan, tapi jumlahnya lebih sedikit. Karena memang arus dari Jakarta, Jabodetabek itu lebih banyak ke arah timur. Dan juga kalau kontraflow itu lebih melihat soal keselamatan. Ya, karena itu ada yang berlawanan arah, menggunakan jalur yang harusnya satu arah menjadi 2 arah, ya di jalan tol pula. Nah itu
sangat diperlukan kehati-hatian dan pengawasan yang sangat ketat. Karena pernah dulu sebelum-sebelumnya yang mereka bikin kontraflow sendiri, gitu kan. Jadi itu juga harus sangat diawasi. Untuk sistem ganjil genap seperti apa Bu Ellen melihatnya? Ini katanya sifatnya masih anjuran gitu Bu Ellen. Justru itu kalau ganjil genap menurut saya sih kurang efektif karena ganjil genap itu kan sebenarnya ada yang harus bukan himbauan, harusnya itu bisa terjadi dengan efektif kalau itu benar-benar jadi aturan. Nah, tetapi untuk arus mudik ini sulitnya adalah yang akan dirugikan sama-sama orang yang mau mudik. Ya, jadi saya punya ganjil tidak boleh lewat ketika genap kan, padahal saya mau mudik juga gitu. Jadi dan itu informasi itu menurut saya sih belum terlalu dimengerti oleh masyarakat, gitu ya. Kecuali yang dalam kota aja. Termasuknya kan, baru nih Bu ya? Iya baru dan menurut saya kurang bisa disimulasi dari awal, karena kan kita juga tidak tahu berapa persen sih yang ganjil, berapa persen yang genap. Kalau yang waktu di dalam kota simulasi awalnya kita anggap 50%, 50%. Tapi untuk perjalanan luar kota, perjalanan mudik seperti ini kan agak sulit. Dan juga misalnya saya punya ganjil, kan ini adalah masa lebaran dan liburan. Ya, jadi ada juga orang yang liburan, ke sana akan tinggal di hotel, dan ketika saya ganjil nggak boleh lewat, hotelnya udah di booking ya, seperti itu. Jadi ada hal-hal yang bisa merugikan pemudik. Baik Bu Ellen, menarik. Dan Pak Rian pasti juga dari tadi sudah menyimak dan sudah memiliki analisisnya juga nih Pak Rian. Kita pengen tahu juga pandangan Pak Rian nanti menyikapi kebijakan nih Pak yang termasuk baru mengenai sistem ganjil genap yang kemudian diberlakukan. Tapi dijawabnya nanti ya Pak Rian ya, usai jeda. Dan terima kasih kepada Kabak Ops Korlantas Polri Pak Arya sudah bergabung bersama kami malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam untuk membagikan informasinya. Sehat selalu dan selamat bertugas Pak Arya. Dan usai jeda pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir untuk Anda. Ya pemirsa, kita akan kembali membahas sistem ganjil genap ini yang mulai diterapkan atau diuji coba ya di musim mudik tahun 2025 kali ini. Pak Rian, tadi sudah melihat informasi yang disampaikan oleh pihak kepolisian, Bu Ellen juga sudah menyampaikan pandangannya. Kalau menurut Pak Rian gimana? Sistem ganjil genap ini betul harusnya jadi aturan saja, tidak usah himbauan sehingga masyarakat jadi bingung begitu untuk mengikutinya. Atau gimana Pak Rian? Jadi setiap kebijakan itu harus punya trade off. Trade off itu tukarannya apa? Di Jakarta ini ada ganjil genap, tapi trade off-nya adalah yang namanya public transport ditambah, ditingkatkan. Jadi ada trade off-nya. Kalau ganjil genap diterapkan di pulang kampung, trade off-nya apa? Kalau nggak ada trade off-nya berarti kebijakan ini timpang. Misalnya trade off-nya ya nanti ditambah yang namanya itu rangkaian kereta ditambah. Atau yang namanya pulang mudik ditambah. Jadi kebijakan itu selalu keseimbangan. Dilarang di sini, dikasih tempat di sini. Itu namanya fairness. Fairness itu adalah antara regulator ya, policy maker, government dengan public. Nah, yang penting adalah kalau ini hanya sebagai sebuah eksperimen dan tidak merugikan, tidak apa-apa. Tapi kalau mau dieksekusi, saya kira kita perlu memikirkan yang namanya kaidah-kaidah dasar suatu kebijakan. Kebijakan publik itu kebijakan untuk publik dan dibuat bersama dengan publik. Ketika nggak diajak, maka menjadi kebijakan kekuasaan. Nah, itu boleh-boleh saja, tapi ya itu tidak elok begitu loh di dalam negara yang sudah maju. Jadi kalau ganjil genap ini menurut saya oke lah, tapi tidak begitu pas di dalam perspektif public policy karena tapi sekarang karena bukan kewajiban ya, masih himbauan, hanya mengecek jumlah itu. Baguslah itu polisi punya inovasi ya. Nah, tetapi kalau nanti kita kan selalu melihat ya sebuah percobaan itu pasti eksekusi nanti ini. Nah, kalau eksekusi, meskipun mungkin akan diterapkannya di musim mudik berikutnya begitu ya, tapi eksekusi kan. Nah, sebelum ke sana kita ingatkan dulu kepada Bapak Polisi kita, Bapak Polisi, kita harus tahu bahwa kebijakan harus ada trade off-nya. Nah, kalau dibuat ganjil genap,
trade off-nya adalah yang paling masuk akal adalah nanti kita bersama Dr. Amel ya. Public transportnya apa ready di situ? Misalnya keretanya tambah lagi rangkainya. Maksudnya nggak mudah karena beberapa itu kereta udah tua berbahaya itu kan ya. Atau ditambah itunya volumenya itu. Atau ditambah lagi yang namanya pulang mudik bersama. Sehingga misalnya ya perusahaan-perusahaan yang memberikan mudik bersama gratis dipotong pajaknya. Nah, terjadilah proses itu. Jadi dengan demikian terjadi aliansi publik dengan publik. Jadi melibatkan cukup banyak sektor juga ya Pak? Dan itu mungkin. Mungkin. Jadi tapi itu harus ditata dulu, nggak boleh ujuk-ujuk. Jadi kadang-kadang kita itu kan suka kasih kejutan, gebrakan. Ini yang saya selalu katakan, tidak boleh kebijakan itu menggebrak-gebrak. Kalau saya makan suatu gebrak aja kaget gitu loh. Apalagi ini kaitannya dengan tradisi mudik yang berlangsung di Indonesia. Jadi saya kira ini sebuah eksperimen bagus, ide inovatif, tetapi pada waktu tidak dieksekusi harus hati-hati, cermat. Karena tadi prinsipnya adalah harus ada pertukaran tadi supaya ini menjadi nyaman. Karena kebijakan itu tujuannya untuk menyamankan masyarakat, bukan menyamankan yang atur jalan. Beda itu. Yang kedua, kebijakan-kebijakan seperti ganjil genap itu sebenarnya adalah kebijakan di hilir dan muara. Kita tuh belum mengatur di hulunya. Nah ini yang dipikirkan dulu, apa yang di hulunya. Nanti tentunya saya minta kalau boleh teman-teman di kepolisian, perhubungan, ngundang Dr. Ellen, ahli perhubungan diajak bicara. Kenapa? Udah ada di Indonesia. Jadi seperti prinsipnya kalau nggak salah itu Kennedy ya, kalau buat kebijakan jangan pakai otak sendiri. Tapi pakailah otak yang bisa dipinjam dan disewa. Nah, itu yang perlu dikembangkan agar ini menjadi kebijakan publik, melibatkan publik. Publik jangan punya rakyat aja, tapi publik adalah para thinker. Kenapa thinker? Loh, sekolahnya susah. Didaya gunakan aja. Pak Rian, tapi begini, ini kan musim mudik sudah berlangsung nih Pak ya, walaupun masih beberapa hari ke depan termasuk nanti arus balik. Kira-kira seperti apa kemudian yang masih bisa dimaksimalkan atau diupayakan oleh pihak kepolisian ataupun juga pihak-pihak terkait lainnya sehingga bisa memberikan kemudahan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi para pemudik? Nomor satu, yang standar udah jalan. Misalnya seperti pengecekan, ada tempat-tempat untuk ngecek kesehatan mobil, ada tempat berobat, it's okay. Nah, hari ini yang bisa dilakukan untuk ke depan adalah yang namanya itu melihat hasil evaluasi yang ganjil genap. Tetap perlu ini, bagus ini. Tapi yang day by day berarti Pak ya? Yang perlu dilihat digunakan adalah namanya teknologi pemantauan dari udara. Dan AI. Jadi misalnya ada di dalam, saya nggak tahu lewat apakah Polda Metro Jaya atau apa, itu dikasih gambar. Pada hari ini sekian trafiknya. Jadi orang melihat gitu loh. Dengan demikian itu mendaya gunakan. Nah, hal yang ketiga adalah mulai melihat perilaku mudiknya. Apakah mereka tadi bilang kan sama Ibu tadi ada yang itu ke tempat wisata atau kemana. Nah, perilaku mudik ini dilihat dan kemudian dibicarakan dengan psikolog. Loh, psikolog penting. Kenapa? Mungkin saja kita arahkan sebelum masuk ke rumahnya mungkin stop di tempat tertentu untuk turisme dulu. Jadi dengan demikian kita yang namanya mudik itu satu yang canggih gitu loh. Karena ada di Indonesia, jangan sampai ini hilang. Tapi caranya harus jadi ilmu dunia ini. Baik, menarik nih. Bu Ellen, kembali lagi ketika melihat musim mudik yang sudah berlangsung beberapa hari, apalagi ini diprediksi puncak mudiknya terjadi hari ini dan juga esok hari nih Bu Ellen. Nah, lalu seperti apa sistem atau rekayasa lalu lintas yang kemudian paling tepat untuk diterapkan sehingga tidak terjadi kemacetan, kepadatan maupun juga penumpukan, Bu Ellen? Ya. Sebenarnya rekayasa lalu lintas itu kan yang pertama itu keselamatan. Artinya apapun yang dilakukan yang penting perjalanan selamat. Ya, itu yang pertama lah. Yang kedua memang baru kelancaran, kenyamanan. Nah, kalau dikatakan apa lagi sih saya lihat sih sudah sesuai apa yang dilakukan sekarang. Namun harus selalu dipantau volumenya. Volume lalu lintasnya, dan itu sangat bisa dilakukan karena teknologi untuk mensimulasikan itu sudah cukup baik. Jadi maksudnya data volume lalu lintas misalnya di Kali Kangkung seberapa, kemudian ini arus ini nyampenya itu kapan gitu, sehingga di situ sudah diatur dulu itu di sana harus kontraflow apa tidak gitu, dan itu harus selalu. Menurut saya sih sudah cukup baik pemantauannya, dan jangan lupa dipantau dan dievaluasi. Evaluasi langsung karena teknologi atau ininya sudah bisa diinikan, dan jangan lupa
kalau sekarang ini ada perubahan cukup besar di mobil listrik. Katanya ada 5 kali jumlah volume mobil listrik, dan itu mereka memerlukan SPKLU. SPKLU nggak kayak SPBU, men-charge itu bisa 20-30 menit, dan itu bisa membuat kemacetan. Jadi itu harus antisipasi juga gitu. Yang tahun lalu belum, sekarang seperti itu juga. Jangan lupa itu ada antrian-antrian yang saya lihat sekarang harus sangat diperhatikan. Oke, Bu Ellen kembali lagi ke sistem ganjil genap yang ini juga sudah disiapkan oleh pihak kepolisian. Kalau menurut Bu Ellen, ini tepat ketika dieksekusi sekarang seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Arya nih, kalau untuk experience boleh lah, tapi kalau dieksekusi nampaknya belum sekarang. Seperti apa Bu Ellen? Kalau dieksekusikan itu berarti ada penegakan hukumnya. Nah, penegakan hukumnya itu kan belum disosialisasikan dengan baik. Baru dikatakan tadi itu himbauan, himbauan, anjuran. Jadi saya punya nomor genap, nanti genap itu. Tapi kan orang sudah merencanakan segala sesuatunya sebelumnya. Sudah ada yang sudah di perjalanan sekarang. Udah di perjalanan sekarang. Dan juga jangan lupa memperhatikan juga di jalan-jalan arterinya. Kalau ganjil genap kan katanya, ya kalau di kota kita bisa mengalihkan ke angkutan umum. Tapi kalau jalan tol ini, dia akan tetap di mobil, Pak. Tapi dia akan menggunakan jalan-jalan arteri. Nah, jalan arteri itu juga jangan lupa untuk diperhatikan gitu. Jangan sampai terjadi kepadatan yang sangat luar biasa di jalan arteri, sehingga kalau sudah terjadi padat, uraikan yang susah gitu. Oke. Ini menjadi pertanyaan bagi publik juga ya, ketika kemudian ini sifatnya anjuran, himbauan, kan yang menjadi pertanyaan nih, kalau ada sanksi yang diterapkan seperti apa? Apalagi ini operasi kemanusiaan katanya Bu Ellen dan juga Pak Rian ya. Dijawabnya nanti, tapi sesaat lagi pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali menemani Anda. Baik pemirsa, kita akan membahas mengenai sistem ganjil genap yang mulai diuji coba di musim mudik tahun 2025 kali ini. Kita akan membahasnya kembali bersama dengan sejumlah narasumber, tapi sebelumnya kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana situasi terkini di kilometer 166 Cipali bersama rekan kami Rizka Salsabila di sana. Selamat malam Rizka, bagaimana pantauan Anda malam hari ini? Apakah sudah terjadi peningkatan arus lalu lintas yang menggambarkan aktivitas pemudik ini juga sudah meningkat di sana? Ya, selamat malam Ken dan juga pemirsa. Dari pantauan arus mudik di kilometer 166 ini memang masih terpantau lancar, dan juga tadi di rest area tempat kami mengabarkan ini tidak terlalu ramai. Namun ada beberapa pengemudi ataupun pengendara pemudik ini beristirahat di sini. Nah, salah satu juga mau tanya-tanya nih mengenai salah satu rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan. Nah, dengan Bapak siapa Pak? Pak Anton. Bapak, nah dari mana nih Pak? Mau kemana? Dari Jakarta Kalideres, mau ke Semarang Purwodadi tepatnya. Ini istirahat pertama atau sebelumnya udah istirahat Pak? Pertama. Iya. Gimana tadi Pak perjalanan? Ada kepadatan nggak Pak? Macet atau? Ada sedikit kepadatan sebelum masuk ke tol Cikampek. Habis itu udah dibuka jalan. Ya Pak, kan salah satu rekayasa lalu lintas di arus mudik ini tidak hanya kontraflow, one way, tapi juga ada ganjil genap. Nah, Bapak nih sebagai pemudik, tanggapannya seperti apa Pak dengan adanya? Ya, bagi saya sih kalau ganjil genap ya kurang setuju ya. Masalahnya ini kan mau lebaran, jadi orang terhambat gitu. Jadi orang juga pengen cepet-cepet sampai. Ya, pengen cepet-cepet sampai, kalau kena itu kan jadi aduh kurang seneng dah gitu. Kalau dari Bapak sendiri, ini sejauh ini perbedaan dengan tahun kemarin bagaimana Pak? Apa lebih lancar kah atau bagaimana? Oh, sebenarnya lebih lancar sekarang. Iya. Dan jalannya benar-benar longgar. Ya, tadi dari rumah kira-kira jam berapa Pak? Jam 2 lah kurang lebihnya. Cepet ya Pak, udah sampai sini? Cepet ya. Yang agak lama sana paling ya sekitar sejaman dah macetnya. Nggak, itu terus lancar. Itu pun kita kecepatan 80, 100 gitu, nggak sampai kebut gitu. Mungkin ada pesan-pesan untuk keluarga yang menunggu di Semarang Pak, nanti nih dengan bersama keluarga datang.
Maksudnya pesan gimana tuh? Pesan nih bentar lagi kan udah mau lebaran, bentar lagi sampai gimana Pak? Ya sebentar lagi kita sampai di kampung, doain lah mudah-mudahan selamat sampai tujuan gitu. Terima kasih Bapak Anton, selamat kembali beristirahat. Ya Ken Ana dan juga pemirsa, seperti itu salah satu pengemudi ataupun pengendara atau pemudik yang beristirahat di kilometer 166 ini. Yang mana memang di sini sendiri fasilitasnya sangat memadai, mulai dari tempat ibadah, SPBU, SPKLU, hingga berbagai macam kuliner untuk berbuka puasa ataupun sahur. Sementara itu demikian Ken Ana. Baik, terima kasih Rizka Salsabila mengabarkan dari kilometer 166 Cipali. Selamat kembali bertugas di sana, jaga kesehatan Rizka. Dan kembali kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber di sini. Bu Ellen nih nampaknya di rest area tadi perjalanan juga katanya longgar Bu, lebih lancar dibandingkan tahun lalu. Ini juga membuktikan apakah memang ada perbaikan tentunya dari tahun ke tahun melihat perjalanan mudik masyarakat dari setiap musimnya. Seperti apa Bu Ellen? Ya sebenarnya kalau dilihat itu banyak faktor. Salah satunya libur sekarang lebih diperpanjang. Ya, jadi ada orang sudah bisa pulang kampung lebih awal gitu ya. Dan diumumkannya jauh hari sebelumnya. Tapi ada juga faktor mungkin secara ekonomi sekarang agak kurang tidak baik-baik saja gitu ya. Sehingga banyak juga yang ya sudahlah nggak pulang kampung dulu tahun ini gitu ya Pak ya. Jadi itu juga saya melihat kemungkinan juga ada seperti itu. Jadi tidak banyak juga orang pulang kampung. Buktinya Jakarta sampai sekarang masih macet gitu ya. Oke, baik. Nggak tahu besok gitu ya. Baik, Bu Ellen, tapi kembali kita kalau melihat bagaimana kemudian penerapan sistem ganjil genap yang mulai diuji coba di musim mudik tahun ini, termasuk kalau kita bicara mengenai penerapan sanksi hukumnya mungkin Bu, yang kemudian mulai diterapkan kepada para pengendara atau para pemudik, meskipun tadi juga pihak kepolisian menyatakan ini kan operasi kemanusiaan, jadi langkah-langkah preventif sebelum yang kemudian diterapkan lebih dulu, sifatnya anjuran dan himbauan. Tapi kalau Bu Ellen melihatnya seperti apa? Ya sebenarnya kalau himbauan itu ya berarti baru seperti uji coba gitu ya. Untuk dilihat gimana sih efektivitasnya. Jadi polisi juga belum tahu nih efektif apa tidak gitu. Nah itu yang saya katakan bahwa karena simulasinya sulit dilakukan ganjil genap itu. Kalau kontraflow dan satu arah itu kan mudah sekali disimulasikan dengan teknologi IT-nya itu ya. Nah sekarang kalau ganjil genap belum bisa diterapkan, menurut saya belum bisa diterapkan penegakan hukumnya. Penegakan hukum masih berupa ini kan masih berupa himbauan. Jadi penegakan hukum itu nanti tolong dipelajari seperti apa ya, karena ya kamera etle kan yang akan memantau itu. Dan menurut saya sosialisasi harus lebih kencang sebelumnya supaya bisa dilakukan kalau mau dilakukan gitu. Jadi evaluasi dan sosialisasi. Bu, tapi kalau melihat timingnya sendiri, ini kan musim mudik sudah berlangsung ya Bu ya, mungkin sudah ada yang sampai di tempat tujuan atau masih dalam perjalanan juga. Tapi pilihan mengenai penerapan ganjil genap masih mungkinkah untuk menjadi opsi diterapkan begitu di musim mudik tahun 2025 kali ini? Kalau memang masih mungkin, pada situasi semacam apa Bu Ellen? Ya sebenarnya kita harus dengar dulu. Ini dari kepolisian kan yang mengusulkan itu apa sih yang menjadi dorongan atau menjadi alasan sehingga mau menerapkan ganjil genap? Ada dua yang sudah berjalan kan itu, kontraflow dengan one way. Nah apa yang terjadi dengan dua ini sehingga harus tambah dengan ganjil genap? Nah itu yang tolong disampaikan sehingga ada alasan lah kenapa harus diterapkan itu. Jadi kalau itu alasannya bisa diterima dan masyarakat bisa mengerti bahwa kalau dengan ganjil genap maka akan lebih lancar, itu kan tujuannya itu, lebih selamat dan lebih lancar. Nah silakan diterapkan. Tapi kalau itu cuman tiba-tiba mau ganjil genap gitu ya, dengan ganjil genap itu kan contoh manajemen lalu lintas di dalam kota. Bukan antar kota sebenarnya, itu dalam kota. Jadi efeknya dilakukan di dalam kota. Dalam kota ya? Karena itu tadi seperti Pak Rian mengatakan bahwa harus ada ininya. Kalau nggak bisa mobil kita hanya ganjil, kita harus naik apa? Ada ininya. Ada trade off-nya tadi. Trade off-nya itu kalau dalam kota kan ada bus, ada angkutan umum massal gitu, ada LRT, ada MRT misalnya. Kalau itu belum ada, saya pun nggak setuju ada ganjil genap. Tapi karena sudah ada, boleh. Tapi kalau di jalan tol apa?
Ini trade off-nya kan nggak ada. baik. Jadi trade off-nya adalah mereka menggunakan jalur arteri. Nah, jalur arterinya juga siap apa tidak. Gitu. Oke, baik. Pak Rian, nih hukumnya seperti apa ketika suatu kebijakan kemudian mulai diuji coba, penerapan hukumnya atau sanksinya boleh diberlakukan pada saat seperti apa? Gimana Pak Rian? Nah, ini karena kuliah kebijakan publiknya kurang mantap. Oke. Kita selalu berpikir negara hukum itu kalau salah dihukum. Enggak, kebijakan publik itu tidak selalu hukum. Jadi, contoh ini sering aja ya, kalau kita mau kebijakan ganjil genap dilaksanakan sekarang ya, maka yang diimpose trade off-nya kalau nggak bisa yang lain, maka trade off-nya adalah insentif. Jadi misalnya misalnya ya, saya kalau katakanlah hari genap ya, saya datang hari pas genap itu, di jalan tol dapat diskon 20%. Maka saya pengen seperti itu. Atau kemudian ada insentif lain. Misalnya yang ganjil itu antriannya cuma 1 lajur. Yang genap 2-3 lajur. Menarik Pak Rian. Kalau nanti masyarakat juga harus tahu ya bahwa yang namanya kebijakan publik atau kalau dilanggar suatu itu bukan masalah dihukum apa tidak. Sesuatu itu bisa ganjarannya, bisa insentif, bisa disinsentif. Dengan demikian kalau cuma hukuman doang, itu namanya negara penjajahan. Jadi kita harus kaya. Nah itu jadi kaya. Contoh di Malaysia itu, apabila orang pulang mudik ya, ada mudik juga mereka, kalau pada hari tertentu maka tolnya gratis. Kalau udah deket enggak. Jadi mereka milih ke sana. Itu kebijakan insentif. Jadi harus cerdas. Jadi kebijakan publik bukan berarti dibuat aturannya jangan langgar dan enggak. Jadi kita harus kaya. Nah kita kasih masukan pada teman-teman di Polri ini supaya nanti tidak serba hukum. Nanti gak manusiawi ikut istilahnya Ibu Ellen tadi ya gitu. Oke, baik. Tentunya sejumlah sistem ini sudah dipersiapkan untuk mengawal bagaimana perjalanan para pemudik di musim mudik tahun 2025 ini. Yang pasti tentunya keselamatan nomor 1, keamanan, kemudahan dan juga kenyamanan bagi para pemudik. Terima kasih Pak Rian, terima kasih Bu Ellen malam hari ini sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam untuk bisa ikut mengawal bagaimana perjalanan para pemudik kita di tahun ini. Dan pemirsa tentunya Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir untuk Anda dengan sejumlah informasi lainnya. Sesaat lagi kami kembali. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, warga Palembang beradang akibat video rendang hilang yang diunggah oleh kreator konten Willy Salim. Video viral itu dinilai telah menimbulkan stigma negatif terhadap Wong Kito Galo. Meski sudah meminta maaf, Willy Salim tetap dilaporkan ke polisi. Lantas, akankah kemarahan warga Palembang membuat Willy Salim terjerat kasus hukum? Ayo masukin daging. Saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya untuk seluruh warga Palembang yang tersakiti. Masak rendang sapi 1 ekor. Konten video rendang 200 kg hilang milik Willy Salim menggores hati masyarakat Palembang, Sumatera Selatan. Betapa tidak, peristiwa itu menimbulkan stigma negatif bila masyarakat Palembang rakus dan tidak tertib. Sampai-sampai rendang yang sedang dimasak bisa raib dalam sekejap. Atas konten yang menyakiti hati itu, warga Palembang pun ramai-ramai melaporkan Willy ke polisi. Saya mendatangi Polda Sumsel untuk melaporkan tindak pidana Undang-Undang ITE, di mana Undang-Undang ITE ini pencemaran nama baik ya, di mana juga saya sebagai korban atas perintah Pak Kapolda apabila ada masyarakat yang merasa dirugikan atas konten kreator yang sempat viral ya, viral ini se-Indonesia yang mencoreng nama baik Kota Palembang. Melaporkan kepada Polda Sumsel sehubungan dengan konten kreator Willy Salim yang telah melakukan kegiatan masak daging 200 kg di pelataran objek wisata Benteng Kuto Besar. Hal ini sudah membuat kegaduhan dan juga citra masyarakat Kota Palembang menjadi negatif. Konten video berjudul Tragedi Rendang Hilang yang diunggah oleh Willy Salim pada 20 Maret 2025 lalu berbuntut panjang.
Video yang dibuat di Benteng Kuto Besak, Palembang itu menggambarkan acara memasak yang disaksikan langsung oleh warga setempat. Willy memasak daging 1 ekor sapi untuk warga Palembang berbuka puasa. Namun, niat baik itu berubah gaduh setelah menyebut 200 kg rendang yang ada di wajan panas tiba-tiba ludes. Kreator konten asal Jakarta itu menyatakan rendang yang belum matang tiba-tiba diserbu warga saat dirinya sedang pergi ke toilet. Ini aku tinggalin bentar ke toilet, tiba-tiba hilang. Gimana ceritanya, Pak? Jadi saya larang, nanti ada apa-apa nih. Ini kan posisinya panas. Jangan sampai anak-anak ataupun anak kecil tersimpa oleh aqua rendang yang panas ini. Tapi alhamdulillah ya, kita udah berusaha semaksimal mungkin. Lenyap seketika. 1 menit belum sampai. Semua laporan yang muncul itu disatukan dalam artian karena PKP-nya di Beberapa hari terakhir ini muncul kekhawatiran masyarakat akan tugas baru TNI di bidang cyber yang akan mengancam kebebasan berpendapat. Menanggapi hal ini, Kementerian Pertahanan melalui Brigjen TNI Frega Wenas Karo Infohan Sekjen Kemhan menegaskan jika pelibatan TNI dalam pertahanan siber bukan untuk mata-matai masyarakat sipil. Sebaliknya, keterlibatan TNI untuk menghadapi ancaman yang terkait dengan penegakan kedaulatan negara maupun keselamatan bangsa agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. TNI akan bersinergi dan juga berkolaborasi. Pada prinsipnya tugas cyber yang diberikan kepada TNI dalam revisi undang-undang yang baru itu bukan untuk memata-matai masyarakat sipil. Kita paham bahwa dalam era demokrasi, apalagi Indonesia negara demokrasi, apabila ada pandangan berbeda, mengkritisi instansi pertahanan atau pemerintah, itu merupakan salah satu bentuk ekspresi berpendapat yang wajar. Nah, yang dimaksudkan pertahanan cyber ini lebih kepada operasi informasi dan disinformasi yang mengancam kedaulatan negara dan keselamatan bangsa.
Jadi tidak perlu khawatir bahwa nantinya akan menghambat kebebasan berekspresi, kemudian menyampaikan pendapat. Kita fokusnya dalam konteks yang lebih besar, kedaulatan negara dan keselamatan bangsa tadi. Karena kita tahu dewasa ini banyak operasi-operasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dan bukan tidak mungkin juga dari eksternal yang memang ingin menciptakan persepsi negatif, kemudian misinformasi, disinformasi, atau malinformasi. Jadi informasi-informasi yang tidak benar yang disebarkan ke masyarakat ini juga bisa menimbulkan kekhawatiran. Apalagi dengan adanya algoritma ya, ketika sudah viral, itu walaupun tidak benar, sudah susah untuk diperbaiki. Jadi pada intinya, Kemhan, khususnya TNI, tidak ada keinginan untuk memata-matai masyarakat sipil. Tujuan kita adalah untuk menghadapi ancaman di ruang cyber yang mengancam kedaulatan bangsa dan keselamatan bangsa. Di ranah cyber kan ada berbagai macam institusi, BSSN, kemudian Komdigi ya, kemudian dari Polri, dari TNI, dan dari masyarakat sipil juga ada. Tentunya dalam payung regulasi itu adalah Komdigi dan BSSN. Karena kita bicara cyber security ini payungnya adalah BSSN sebagai focal point. Kemudian ketika kita bicara penegakan hukum, ini tentunya adalah polisi dalam konteks cybercrime. Tapi ketika dalam konteks pertahanan, cyber defense, itu kepada TNI dan Kemhan, cyber defense atau cyber warfare. Memasuki H-4 jelang Lebaran, arus gelombang mudik di jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat, Kamis siang terpantau padat merayap. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Memasuki H-4 jelang Lebaran, arus gelombang mudik di jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat, Kamis siang terpantau padat merayap. Para pemudik didominasi oleh kendaraan roda 2 asal Jakarta yang akan menuju ke Jawa Tengah. Kondisi arus lalu lintas di jalur Pantura 4 hari jelang Idul Fitri semakin padat. Sejak 2 hari ini, gelombang pemudik pemotor asal Jabodetabek mendominasi jalur Pantura Cirebon. Pantauan sejak Kamis siang tadi di sejumlah titik persimpangan lampu merah seperti di persimpangan lampu merah Pleret, Kabupaten Cirebon, arus lalu lintas sempat padat merayap. Sejumlah pemudik mengaku memilih mudik menggunakan sepeda motor untuk menghindari kemacetan dan agar biaya perjalanan mudik mereka hemat biaya. Diprediksi lonjakan gelombang pemudik roda 2 sepeda motor di jalur arteri Pantura Cirebon akan terus meningkat pada puncaknya hari Jumat esok. Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan dipadati oleh pemudik yang hendak kembali ke kampung halamannya. Para pemudik yang didominasi oleh mahasiswa ini menuju sejumlah daerah seperti menuju Jakarta, Surabaya, dan Kendari, Sulawesi Tenggara. Selain bertepatan dengan libur kalender akademik, meningkatnya jumlah penumpang pesawat ini juga didukung oleh penurunan harga tiket penerbangan domestik yang disiapkan oleh pemerintah. Pihak Angkasa Pura I menyebut terdapat sekitar 29.906 penumpang yang akan berangkat maupun tiba melalui Bandara Sultan Hasanuddin dengan jumlah penerbangan mencapai 213 penerbangan. Dan dari data posko mudik lebaran Angkasa Pura sejak 21 hingga 26 Maret atau selama 6 hari terakhir, total penumpang yang telah berangkat dan tiba melalui Bandara Sultan Hasanuddin mencapai 167.959 orang dengan total penerbangan 1.329 penerbangan. Untuk itu pihak maskapai sudah menyiapkan extra flight sebanyak 12 penerbangan. Baik pemirsa, kita akan memantau bagaimana suasana saat ini di sejumlah titik. Kami sudah terhubung bersama rekan-rekan kami, tapi kita akan menuju ke Bekasi, Jawa Barat. Sudah ada Kurnia Dwi Hapsari. Kurnia, bagaimana situasi di tempat Anda mengabarkan H-4 Lebaran? Iya, selamat malam. Karena kita ada juga pemirsa pada malam
hari ini merupakan hari terakhir bekerja, di mana memang kondisinya sejak tadi kami memantau selepas tadi sampai dengan saat ini kondisi arus lalu lintas dari simpang BCP Kalimalang Kota Bekasi terpantau ramai. Khususnya kendaraan dari arah Jakarta yang hendak menuju Pantura memang setidaknya di simpang BCP ini terlihat sedikit mengalami kepadatan, di mana kendaraan roda 2 mendominasi jalan ini. Meskipun tadi kami juga melihat banyak kendaraan roda 4 pemudik, namun memang kebanyakan mereka ini hanya akan melintas ke arah kanan ataupun melewati sisi tol masuk ke gerbang tol Bekasi Barat. Sementara kendaraan pemudik memang terpantau ramai jika dibandingkan hari-hari sebelumnya, karena menurut pihak kepolisian juga sudah terjadi peningkatan sekitar 40% dibandingkan kemarin. Dan memang kalau pemudik dari arah Jakarta yang menuju menggunakan jalan alternatif ataupun arteri Kalimalang Kota Bekasi ini, setibanya di simpang BCP akan diarahkan lurus ke Jalan Hasibuan. Namun kami masih memantau banyak pemudik masih terlihat bingung setibanya sampai simpang BCP ini harus mengarah kemana, karena tadi banyak yang mengarah ke kanan, ke kiri, ataupun lurus. Sebenarnya sama saja, kalau jika nanti pemudik terlanjur berbelok ke kiri, maka bisa melewati depan stasiun Bekasi untuk kemudian mengarah ke jalur tengah Pantura, melewati Cikarang dan juga Karawang. Sementara untuk arah lurus maupun berbelok ke kanan nanti melewati Jalan Inspeksi Kalimalang Bekasi. Pemudik dari arah Jakarta menuju wilayah Pantura melewati simpang BCP ini diharapkan untuk tetap berhati-hati dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Karena jika tidak mematuhi, ini persimpangan cukup besar, dan jika nantinya pemudik lengah begitu dapat terjadi kecelakaan, karena simpang BCP ini cukup luas dan kendaraan biasanya setelah lampu lalu lintas menyala hijau ini kebanyakan mereka ngebut ataupun kami memantau biasanya nanti malam sekitar pukul 9 atau pukul 11 dan itu waktu-waktu yang paling banyak digunakan para pemudik khusus sepeda motor melintasi jalan arteri Kalimalang ini. Dan puncak prediksi arus mudik sendiri di jalur arteri Kalimalang ini prediksi pada malam ini dan juga besok. Demikian yang kembali ke Anda. Maka memang pihak kepolisian juga sudah menyiapkan jalur-jalur alternatif lain yang dihimbau kepada para pemudik yang nantinya tengah malam nanti ataupun besok akan mudik lewat jalur Bekasi Jawa Barat. Jalur alternatif mana saja yang kemudian sudah disiapkan oleh pihak petugas? Ya, Vena dan juga pemirsa, untuk puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada malam ini dan juga besok, dan memang kalau diprediksi terjadi pada malam ini dan juga besok, kendaraan roda 2 dari arah Jakarta memang banyak yang menggunakan jalur arteri Kalimalang ini sebagai salah satu jalur favorit. Namun selain jalur arteri Kalimalang ini, para pemudik dari arah Jakarta juga bisa menggunakan jalur tengah, yaitu jalur dari arah Pulau Gadung ataupun Cakung menuju arah Karawang, nantinya melewati lintasan jalan wilayah Kranji, kemudian melewati depan stasiun Bekasi, depan terminal induk Kota Bekasi, dan terus mengarah ke arah Karawang, Cikampek, ataupun jalur Pantura. Namun memang untuk wilayah Kota Bekasi ini kebanyakan para pemudik memilih selain jalan tengah tadi, juga jalan raya Kalimalang ini. Untuk dipantau sendiri, kami memantau jalur Kalimalang ini kondisinya sudah cukup baik begitu, karena sudah banyak yang diperbaiki, jalan-jalan berlubang sudah banyak diperbaiki dengan cara di aspal begitu, dan petunjuk arah juga sudah banyak terpasang untuk menuju arah Pantura. Namun memang para pemudik ini jika melewati beberapa titik di jalur arteri Kalimalang, ada beberapa jalan yang menyempit, misalnya di jalan Hairil Anwar biasanya terjadi kepadatan, dan juga di depan Jalan Hasibuan setelah dari persimpangan BCP ini kadang kerap kali terjadi kepadatan. Namun kepadatan di wilayah Kota Bekasi ini kebanyakan hanya menunggu lampu merah saja, Vena. Sementara itu jalan raya Bantar Gebang juga digunakan para pemudik ini untuk menuju arah Pantura, namun setibanya di sepanjang Jaya ataupun wilayah Kota Bekasi, kebanyakan kendaraan dari arah Bogor ini langsung mengambil arah kanan ataupun melintasi jalan untuk menuju Jalan Inspeksi Kalimalang juga. Namun
untuk pemudik dari arah Jakarta yang melintasi jalan Inspeksi Kalimalang diharapkan untuk berhati-hati karena di wilayah kabupaten masih minim penerangan. Demikian, Vena. Baik, dari Bekasi, Jawa Barat kita menuju Cirebon. Sudah ada rekan kami Ervan Septiawan di sana. Ervan, bisa Anda gambarkan kondisi malam hari di tempat Anda mengabarkan saat ini? Ini saya berada di jalur Pantura Kota Cirebon, tepatnya di jalur Pantura Pemuda Kota Cirebon, di mana saat ini kondisi arus kendaraan pemudik dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah maupun Jawa Timur, tepatnya di jalur Pantura saat ini masih terpantau cukup padat, di mana ribuan kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 2 saat ini masih memadati jalur Pantura. Bahkan lihat di layar kaca Anda, Vena, saat ini petugas kepolisian dari Polres Cirebon Kota saat ini sedang melakukan sejumlah rekayasa, yakni pengaturan lalu lintas guna mengantisipasi akibat adanya dampak dari sistem one way yang saat ini terjadi di jalur tol. Petugas saat ini melakukan rekayasa, yakni mengatur para pemudik yang akan kembali ke jalur Pantura. Dapat kita saksikan di layar kaca Anda, ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah saat ini terpantau padat. Bahkan kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 2, tepatnya di jalur Pantura Pemuda Kota Cirebon, saat ini masih relatif cukup padat. Dibandingkan pada siang tadi, menurut dari pihak kepolisian, kondisi malam ini cukup menurun dibandingkan pada siang hari yang mencapai 30.000 kendaraan per jam. Baik, Vena. Ervan, kalau di Bekasi ini diprediksi puncak arus mudik akan terjadi nanti malam begitu. Bagaimana di Cirebon? Apakah juga sama diprediksi akan terjadi peningkatan pada tengah malam nanti, Ervan? Baik, menurut data dari pihak kepolisian belakang Polres Cirebon bahwa arus mudik juga terjadi pada siang tadi. Namun prediksi kembali diperkirakan akan terjadi pada malam hari, di mana pada tanggal 28 besok itu merupakan cuti bersama. Dapat terlihat di layar kaca saat ini masih terlihat, yakni ribuan kendaraan yang didominasi oleh roda 2 masih memadati jalur Pantura Kota Cirebon. Bahkan pada sore tadi di sejumlah simpang perempatan yang ada di jalur Pantura sempat mengalami macet akibat imbas dari one way dan adanya titik pertemuan antara jalur pemudik maupun warga lokal. Baik, Vena. Baik, terima kasih Ervan Septiawan atas laporan Anda dari Cirebon, Jawa Barat. Sebelumnya juga ada Kurnia Dwi Hapsari dari Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Pemirsa, ribuan pemudik pejalan kaki yang hendak menyeberang ke Pulau Sumatera melalui Terminal Eksekutif Pelabuhan Merak memadati area scan tiket untuk dapat masuk ke dalam kapal. Beginilah situasi kepadatan antrean ribuan penumpang pejalan kaki di Terminal Eksekutif Pelabuhan Penyeberangan Merak. Berdasarkan data yang dihimpun oleh PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak pada H-4 Idul Fitri, penumpang yang menyeberang ke Pulau Sumatera mengalami peningkatan sebesar 5% atau mencapai 99.584 orang. Pada tahun sebelumnya, penumpang yang berangkat sebanyak 95.136 orang. PT ASDP Indonesia memprediksi lonjakan penumpang akan terjadi pada hari ini mengingat hari terakhir masyarakat bekerja, baik di lingkup pegawai pemerintahan, karyawan swasta, hingga pegawai pabrik. Dan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada mudik tahun ini, ASDP menyiapkan sebanyak 50 unit kapal Ro-Ro dengan 7 dermaga yang beroperasi. 4 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, gelombang arus mudik yang tiba di Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur semakin padat. Terpantau di kapal-kapal yang sandar di dermaga ujung timur Pulau Jawa ini dipenuhi kendaraan pribadi dan sepeda motor. Kondisi tersebut diperkirakan terus berlangsung hingga Jumat sore. Berkaitan dengan peringatan Hari Raya Nyepi di Bali besok Jumat tanggal 29 Maret 2025, pelayaran di Selat Bali akan dihentikan untuk sementara waktu.
Pelayaran dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi ini akan dihentikan sejak Jumat sore pada tanggal 28 Maret 2025 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dari Pelabuhan Gilimanuk Bali, pelayaran terakhir ke Pelabuhan Ketapang hari Sabtu 29 Maret jam 5 waktu Indonesia Barat. Pelayaran Selat Bali akan dibuka kembali pada hari Sabtu 30 Maret pada pukul 5 yang dimulai dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Sementara itu, untuk melayani para pemudik agar tidak terjebak antrian panjang, pihak ASDP Ketapang mengerahkan 2 kapal besar. Informasi tadi pemirsa sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Saya Vena Kintan. Dan saya Kanana pemirsa pamit undur diri, namun sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Dua Sisi bersama dengan Arif Fadil dan juga Aditya Nugroho. Terima kasih pemirsa, selamat malam. Sampai jumpa.